Persoalannya adalah kalau dia sudah benar-benar pensiun, tidak lagi kemudian mengurus kasus-kasus tertentu, apakah tetap Pertamina Patraniaga tertarik untuk mengangkat yang bersangkutan? Seseorang diangkat sebagai komisaris sering karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus quote unquote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kita masih uber sana, uber sini, karena banyak berita hot ya. Walaupun sudah akhir pekan dan baru menginjak awal pekan, berita-berita hot masih banyak yang bisa kita ungkapkan, bisa kita analisis, bisa kita kaji. Nah, salah satunya adalah ini dimensi hukum administrasi dan tata negaranya luar biasa. Banyak berita yang beredar mengenai hakim ini, tetapi saya memilih satu angle yang dimuat di Law Justice portal berita dan investigasi. Judulnya adalah Hakim Kasus Korupsi Jiwasraya jadi Komisaris Pertamina Patraniaga. Ini pasti anak perusahaan BUMN ya, menjadi komisaris anak usaha BUMN. Jakarta lawjustice.co. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus yang khusus mengadili perkara korupsi, Anwar, kini menjadi komisaris di Pertamina Patraniaga. Dikutip dari website Pertamina Patraniaga. Wah, ini salah tulis, maksudnya mungkin Pertamina Patraniaga. Kamis 2 Juli 2020, Anwar kini menjabat komisaris. Dalam website itu juga, Anwar merupakan lulusan S1 Hukum Universitas Mataram, S2 Hukum Universitas Mataram, S3 Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Kok bisa ya hakim menjabat sebagai komisaris? Biasa memang kalau di website perusahaan BUMN itu ada profil kita, pendidikan dan lain sebagainya. Masih ditulis dalam website itu, Anwar adalah hakim tindak pidana korupsi yang pernah menangani sejumlah kasus besar, di antaranya kasus traveler check, penyalahgunaan dana YPPI dan kasus EKTP. Di sisi lain, nama Anwar hingga saat ini juga masih terdaftar di website PN Jakarta Pusat. Anwar saat ini duduk memeriksa kasus Jiwasraya. Selain itu, Anwar juga menjadi majelis yang mengadili mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Wah, luar biasa ya. Ini anak perusahaan Pertamina yang dia ditunjuk sebagai komisaris. Saat itu ia menyatakan dissenting opinion dan menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Karen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan subsidiar, kata Anwar pada 10 Juni 2019 lalu, seperti melansir Detikcom. Seperti dilansir Detikcom maksudnya mungkin. Wartawan sudah berusaha mengkonfirmasi kepada MA atas rangkap jabatan itu, tetapi belum mendapatkan jawaban. Komisi Yudisial KY menyatakan sedang mengejar kebenaran informasi di atas. Sebenarnya banyak berita-berita yang terkait dengan ini. Saya memilihkan berita ini sekedar untuk melihat kaitannya antara Hakim Anwar dengan kasus-kasus yang dia bela. Menarik sekali ya. Saya misalnya ada subscriber atau yang melihat video Refli Harun channel ini mengatakan tolong dong bahas kasus Jiwasraya. Saya bukan tidak mau membahas kasusnya karena saya tidak mengikuti, tidak begitu paham alurnya. Jadi kalau kita tidak paham membahas
kasus tertentu bisa salah, bisa sesat kita. Saya kan orang hukum tata negara, berusaha mengkaji sesuatu itu dari kaitan hukum tata negara. Kalaupun agak bergeser ke politik atau hukum administrasi negara. Kalau kasus-kasus yang sangat spesifik, kadang-kadang tidak mudah kita bahas kalau kita tidak benar-benar menguasai duduk soalnya. Nah, itu persoalannya. Karena kalau dalam hukum, Sobat Era sekalian, analisis boleh berbeda, tapi fakta itu harus concise. Fakta harus precise. Jadi jangan sampai kemudian faktanya berbeda-beda. Nah, ini fakta, ada hakim yang diangkat sebagai komisaris. Beberapa berita saya mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Oke, kalau yang bersangkutan mengundurkan diri setelah diangkat sebagai komisaris. Karena memang hakim tentu tidak boleh rangkap jabatan. Karena hakim tidak boleh rangkap jabatan apapun. Itulah maknanya the independency of judiciary, ya. Tetapi persoalannya adalah dia diangkat ketika dia menjadi hakim aktif. Nah, ini yang menurut saya tidak sesuai dengan etika. Artinya, seseorang diangkat lalu kemudian mengundurkan diri, ini yang menurut saya tidak ada jeda, bisa memunculkan konflik of interest. Untuk jabatan-jabatan tertentu seperti hakim, jaksa, katakanlah polisi, penegak hukum, termasuk juga orang-orang partai politik, harusnya punya jeda agar ketika bertugas tidak ada konflik of interest. Ya mungkin jeda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah pensiun. Baru bisa menduduki jabatan-jabatan misalnya komisaris di BUMN dan anak BUMN. Karena kalau tidak, bisa terjadi konflik of interest. Misalnya, kita tidak tahu kenapa dia menjadi majelis yang memeriksa jiwasraya tiba-tiba diangkat menjadi hakim. Itu kan artinya cara halus dalam tanda kutip untuk meminggirkan. Cara halus untuk katakanlah membuat dia tidak aktif lagi. Karena dia tidak boleh lagi menjadi hakim. Tidak hanya tidak boleh menjadi majelis, tapi tidak boleh menjadi hakim. Dan Anwar ini yang pernah saya baca sepertinya hakim ad hoc. Jadi hakim yang bukan berasal dari hakim karir. Jadi at any time bisa berhenti. Dan dalam satu berita saya membaca bahwa dia sudah menjabat selama 2 periode dan sebentar lagi akan pensiun. Karena itu dia memilih untuk menjadi komisaris. It's okay, itu pilihan orang. Tapi harusnya ada standar etika yang agak tinggi, ya, agar mereka tidak bisa langsung begitu saja. Nah, di BUMN, beberapa orang belum pensiun pun sudah diangkat sebagai komisaris. Menurut saya nggak masuk akal. Karena konflik of interest tinggi sekali. Jadi, para penegak hukum terutama, dia harus punya jeda untuk diangkat pada jabatan-jabatan lainnya. Tapi kan susah kita ini. Kadang-kadang yang mencontohkan pimpinan tertinggi sendiri. Seperti misalnya ada komisaris Pertamina yang belum pensiun sesungguhnya dari penegak hukum. Kalau tidak salah juga komisaris di Bukit Asam belum pensiun juga. Komisaris di tempat lain belum pensiun juga, baik dari kedinasan kepolisian maupun kedinasan TNI. Nah, tetapi ini juga nggak masuk akal juga, walaupun setelah dia diangkat dia pensiun, konflik of interest terjadi. Dulu misalnya ada anggota KPU yang di tengah jalan berhenti dan memilih menjadi anggota partai politik. Di situ ada Anas Urbaningrum, kemudian ada yang terkenal juga, sampai lupa saya namanya, yang perempuan yang diberhentikan karena dianggap melanggar kode etik, juga direkrut oleh partai politik. Lalu kemudian ada yang menjabat sebagai anggota KPU tiba-tiba diangkat sebagai menteri dan lain sebagainya. Ada juga yang diangkat sebagai deputi sekarang di KSP. Tetapi waktu itu sebagai staf atau tenaga ahli. Tidak ada jeda sama sekali. Nah, kalau tidak ada jeda seperti ini, akan memunculkan konflik of interest ketika yang bersangkutan menjabat. Misalnya, mengentertain mereka yang berkuasa. Karena itulah menurut saya ke depan, tidak boleh lagi ada kasus-kasus sebagaimana Hakim Anwar ini. Tidak boleh ada kasus-kasus sebagaimana polisi aktif, TNI aktif,
Mereka-mereka yang baru pensiun dari kejaksaan misalnya, baru pensiun dari KPU, tiba-tiba langsung didorong untuk menjabat jabatan-jabatan tertentu. Nanti akan dikatakan, loh ini kan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Hak mereka. Kita tidak bicara hak, kita bicara tentang good governance dan clean government. Jadi kalau kita bicara good governance dan clean government, maka yang harus kita hindari adalah conflict of interest, konflik kepentingan. Demikian juga partai politik. Sobat era sekalian, terus terang saya termasuk orang yang menentang, tidak setuju. Mereka dari pengurus aktif partai politik, lalu kemudian diangkat sebagai komisaris, lalu berhenti saat itu juga. Kalau kita bicara tentang kaderisasi partai politik, ini nggak masuk akal logikanya. Bagaimana mungkin seorang yang bergabung dengan partai politik atau partai politiknya hanya mengkader-kader-kadernya untuk diberhentikan karena yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris. Padahal mereka adalah kader potensial misalnya, sehingga mereka mendapat jabatan tertentu. Tapi yang terjadi sekedar basa-basi, mundur dari partai, lalu ketika tidak lagi menjabat, balik lagi menjadi pengurus lagi, bolak-balik dan lain sebagainya. Kalau kita mau benar-benar menjaga etika, menjaga good governance, clean government, menjaga agar tidak terjadi conflict of interest, maka hal yang terbaik adalah mereka yang berasal dari partai politik, kalau mau menjadi pengurus BUMN, harusnya pakai standar yang tinggi, berhenti sebagai anggota partai politik sekalian. Jadi tidak perlu lagi menjadi anggota partai politik. Atau yang lebih bagus lagi adalah ada jeda berhentinya. Jadi mereka berhenti sebagai anggota partai politik, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun setelah itu. Demikian juga mereka yang menjabat jabatan-jabatan publik lainnya. Agar tidak terjadi konflik of interest, menghindari konflik of interest. Termasuk juga mereka memanfaatkan jabatan sebelumnya untuk berhubungan sama pihak-pihak yang sebelumnya mereka menjabat di institusi tersebut. Ya, misalnya kalau dia penegak hukum kan bisa saja kemudian dia mempengaruhi junior-juniornya di sana. Kadang-kadang kepentingan seseorang dijadikan komisaris itu seperti menjadi maklar. Ini yang tidak boleh. Harusnya kepentingannya kepentingan profesional. Jadi kalau kepentingan maklar aneh. Karena BUMN dan anak BUMN itu harusnya tidak kesulitan berurusan dengan negara, berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena mereka adalah part the executive. Mereka adalah bagian dari pemerintahan. Tapi pengalaman saya memang antar unit pemerintahan pun kadang-kadang susah hubungannya, susah komunikasinya. BUMN misalnya mengurus sesuatu di pemerintahan, kadang-kadang susah juga. Ya, sebagai contoh ada berita-berita terakhir ini, BUMN Karya sama-sama nagih dana talangan yang sudah mereka keluarkan untuk pembebasan lahan misalnya, yang belum dibayar oleh pemerintah. Ini juga menjadi persoalan. Karena kan kalau kita bicara mengenai sebuah sistem yang baik itu ya bekerja, tidak dengan pola brokerage, tidak dengan pola maklar, tapi dengan good governance dan clean government. Menurut saya, harusnya Hakim Anwar ini tidak boleh menerima jabatan sebagai komisaris karena tidak ada jeda, dan ketika dia ditunjuk dia menjadi hakim aktif. Apa kata dunia? Saya kira baru kali ini ada hakim aktif berhenti dari hakim karena ditunjuk sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Itu satu hal. Yang kedua, ya harus ada sanksi menurut saya. Komisi Yudisial harus tegas dalam hal ini. Karena cara-cara seperti ini tidak bagus. Termasuk juga kepada mereka yang mengangkat. Dan kalau ada konflik of interest di sana, ada penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan, ya mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan. Kalau ada bau-bau korupsi, ya mau tidak mau KPK harus turun tangan. Tapi kita berprasangka baik, saya tidak ingin berspekulasi mengenai hal tersebut, karena spekulasi tersebut saya mengatakan tidak ada datanya. Tapi fakta yang jelas adalah ada hakim aktif Pengadilan Tipikor yang menerima jabatan sebagai komisaris anak perusahaan Pertamina. Dan dia memilih itu tanpa kemudian merasa bahwa melanggar kepatutan publik. Yang saya anggap pelanggaran bagi kepatutan publik. Harusnya dia selesaikan masa jabatannya, dia tunggu fully pensiun,
baru kemudian dia terima tawaran itu kalau itu terjadi. Persoalannya adalah kalau dia sudah benar-benar pensiun, tidak lagi kemudian mengurus kasus-kasus tertentu, apakah tetap Pertamina Patraniaga tertarik untuk mengangkat yang bersangkutan? Seseorang diangkat sebagai komisaris sering karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus quote unquote. Dan kita tidak tahu pertimbangan itu apa, tapi mudah-mudahan kasus ini memberikan pembelajaran bagi kita dan KY tidak berdiam diri saja, Mahkamah Agung juga tidak berdiam diri saja, agar governance tetap ditegakkan. Itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!